Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Waalaikumsalam ala warahmatullahi Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Waalaikumsalam Teman warahmatullahi siswa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin saya hari ini melakukan perkuliahan secara online karena ada pertemuan secara online juga dalam konferensi internasional. Dan seharusnya jam ini juga jam 13.00 sampai jam 14.30 itu saya presentasi, tapi mudah-mudahan nanti bisa dikondisikan. Tapi sebelum kita menyelesaikan perkuliahan di pertengahan semester ini, alias sebelum kita masuki UTS, maka ada satu pembahasan lagi yang kita akan bahas, yaitu peradaban Islam pada era Bani Umayyah. Ya, nah, peradaban Islam di era Bani Umayyah ini merupakan peradaban lanjutan setelah kita kemarin membahas tentang peradaban Islam di era Khulafaur Rasyidin, dan di peradaban Islam era Bani Umayyah ini merupakan peradaban lanjutan ya atas peradaban Islam yang kita bahas dalam perkuliahan ini. Baik. Sebelumnya saya sudah sempat mengatakan bahwa adanya silsilah Bani Umayyah ini dan juga Bani Abbasiyah itu tidak terlepas dari adanya kubu, dua kubu orang-orang Arab pada masa sebelum Rasulullah SAW yang memang sudah beberapa kali ini tercatat dalam suatu kompetisi, ya, dalam suatu pertarungan, terutama dalam merebut suatu kekuasaan ya di dalam kehidupan era jahiliyah, ya. Nah, kalau kita lihat di sini di bawah ini ada apa nasab keturunan dan juga silsilah ya dari Bani Umayyah, dan juga di sini bisa kita lihat nanti dari Bani Abbasiyah juga ada, ya. Bisa terlihat nggak ya ini ya di tampilan ya di slide ya. Nah, di sini di Bani Umayyah ini kan diawali dari kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan, ya. Muawiyah bin Abu Sufyan ini kalau kita tarik ke atas, ini adalah keturunan dari Umayyah bin Harb, makin disebut dengan Bani Umayyah. Nah, sedangkan Umayyah bin Harb ini, ya, atau eh, Umayyah bin Abdul Syam ini, ya, ini merupakan sepupu, ya, dari yang kita kenal kakek Rasulullah SAW, Abdul Muthalib bin Hashim, ya. Nah, kakek Rasulullah SAW, Abdul Muthalib bin Hashim ini memiliki putra yang kita kenal dengan Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, nah, Abbas bin Abdul Muthalib inilah yang kelak menjadi nisbah dari daulah atau Bani Abbasiyah. Nah, sehingga bisa kita lihat di sini bahwa dari Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah ini merupakan keluarga besar dari suku Abdul Manaf, gitu ya, suku Abdul Manaf ini. Nah, sehingga eh, keturunan-keturunan yang ada di sini merupakan suatu keluarga besar, ya, yang ada keturunan dari Rasulullah SAW dan juga ada keturunan ya dari kakek buyut Rasulullah SAW. Dan di sini bisa kita lihat bahwa perbedaan antara dari Bani Hashim dan Bani Umayyah, ya, di antaranya ini kalau kita lihat dari sekelompok Bani Umayyah ini kan ada Abu Sufyan, ya kan? Abu Sufyan bin Harb ini yang masuk Islamnya itu di belakangan, ya, di belakangan. Tidak seperti Utsman bin Affan yang masuk Islam ini pada generasi awal. Dan sehingga
ya, dari kelompok Bani Umayyah ini termasuk kelompok yang pada awal Islam ini menentang dakwah Rasulullah SAW. Dan mereka ini masuk Islamnya kebanyakan mayoritas adalah setelah prosesi Fathu Mekah. Baik, kalau kita lihat di sini dari jajaran para khalifah Daulah Umayyah ya atau Daulah Bani Umayyah ini mereka semua kurang lebih memimpin sebanyak atau selama 91 tahun, hampir satu abad ya, dengan adanya 14 khalifah atau 14 pemimpin. Dimulai dari Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah, lalu anaknya Yazid, Muawiyah bin Yazid, lalu dilanjutkan lagi Marwan bin Hakam, lalu dilanjutkan lagi oleh Abdul Malik bin Marwan, dilanjutkan lagi oleh Walid bin Abdul Malik, dilanjutkan lagi Sulaiman bin Abdul Malik, dilanjutkan lagi oleh Umar bin Abdul Aziz, dilanjutkan lagi oleh Yazid bin Abdul Malik, dilanjutkan lagi oleh Hisham bin Abdul Malik. Nah, dilanjutkan lagi oleh Walid bin Yazid, lalu Yazid bin Walid, Ibrahim bin Walid, dan Marwan bin Muhammad. Kalau kita perhatikan di sini, ada sosok yang menarik, yaitu di Khalifah ke-8, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini merupakan khalifah yang dalam kurun waktu kepemimpinan ini tidak lama, yaitu hanya 2 tahun kepemimpinan. Kita nanti akan lihat bagaimana kiprah dari Umar bin Abdul Aziz dalam memimpin Bani Umayyah ini pada eranya, pada masanya, ya. Nah, secara global kita lihat di sini bahwa kepemimpinan Bani Umayyah ini kepemimpinan yang berdasarkan dinasti putra mahkota atau kita kenal dengan era politik monarki, yang mana berbeda dengan era kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang kepemimpinan ini ditunjuk bukan berdasarkan putra mahkota atau bukan berdasarkan garis keturunan. Nah, di era Khalifah Daulah Umayyah ini, ya Bani Umayyah ini eh, mayoritas di sini kepemimpinannya pada garis keturunan, ya. Baik ya. Nah, lalu kita lihat berikutnya. Pada saat ada kontroversi di era Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya, yang mana pada pertemuan lalu sudah kita bahas bahwa Ali bin Abi Thalib ini setelah wafat, maka kepemimpinannya dipimpin oleh Hasan bin Ali, ya. Tapi Hasan bin Ali ini hanya menjabat kurang lebih selama 6 bulan, karena Hasan bin Ali melihat ada bahaya kalau misalkan Hasan bin Ali ini terus memimpin. Akhirnya, atas kemaslahatan, Hasan bin Ali ini menyerahkan tampuk kepemimpinannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun, menyerahkan tampuk kepemimpinan ini eh, siapa Hasan bin Ali ini dengan adanya beberapa perjanjian, ya. Nah, perjanjian yang pertama yaitu di sini disebutkan bahwa eh, agar Muawiyah ini tetap berpegang teguh kepada syariat. Yang kedua, sebenarnya nih persyaratan dari Hasan bin Ali yang kelak ini akan menjadi salah satu kontroversi adalah bahwa Hasan meminta agar Muawiyah tidak mengangkat kepemimpinan dari garis keturunannya, alias agar melanjutkan Masih suksesi dari era mati Daulah info ya. atau dari Khulafaur Rasyidin. Ya, bisa di mute dulu nggak yang lain suaranya? Oke, ya. Nah, lalu berikutnya diminta juga agar Muawiyah tidak menaruh si sentimental kepada penduduk-penduduk Irak yang dimana ini merupakan penduduk dari kalangan Ali dan juga Hasan. Ya.
Lalu Muawiyah juga diminta untuk hmm, memberikan pajak atas tanah yang ada di Persia ini kepada keluarga Hasan bin Ali. Nah, juga demikian agar Muawiyah ini memberikan suatu peti kepada Husain bin Ali dari Baitul Mal, alokasi anggaran untuk insentif siapa Ahlul Bait. Lalu diharapkan juga agar Muawiyah sendiri yang datang ke Kufah untuk menerima penyerahan jabatan. Agar apa? Agar penduduk-penduduk Kufah juga dapat meminta dan juga dapat mengambil baiat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini perjanjian-perjanjian. Ya. Tapi dari perjanjian tersebut ada salah satu perjanjian yang sangat fatal yang tidak ditepati, yaitu perjanjian atas tidak memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan atau berdasarkan putra mahkota. Hmm. Kita lihat di sini, ya, distorsi sejarah Bani Umayyah. Nah, saya sempat mengatakan di awal bahwa ketika melihat suatu sejarah ini, kita tidak perlu untuk menjustifikasi dan kita juga tidak perlu untuk menghakimi siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi kita jadikan sejarah ini sebagai pelajaran bagi kita, cerminan bagi kita agar apa? Apapun yang terjadi, entah berita baik ataupun berita buruk, kita tetap berhusnuzon dan kita tetap menjunjung tinggi etika para pejuang-pejuang Islam ini dalam berdakwah, tentunya menyebarkan agama Islam. Ya, tapi ada poin-poin mungkin yang sampai kepada kita berita-berita yang patutnya ini hanya kita jadikan sebagai suatu pelajaran untuk kedepannya. Yang pertama di sini, ya, eh, distorsi ini banyak dilakukan oleh kaum eh, oposisi ya, tentunya dari kalangan Bani Abbasiyah. Nah, jadi Bani Abbasiyah ini bisa dibilang cikal bakal itu memang dari tadi kelompok Ali, kelompok Hasan dan juga kelompok Hussein, ya, yang mereka semua ahlul bait, di mana Abbas ini merupakan ahlul bait ya Rasulullah SAW. Sehingga ketika Bani Umayyah ini naik, tentu akan ada oposisi yang menyampaikan berita-berita yang mungkin ya tidak sebagai mana seharusnya didapatkan oleh Bani Umayyah. Ya. Nah, ini Bani Umayyah dianggap pihak yang musuh Islam ya pada awal kemunculan. Jadi diangkat lagi nih teori atau cerita masa lalu terkait dengan kelompok Bani Umayyah yang tidak mau mendukung dakwah Rasul SAW. Gitu. Ya, jadi dianggap wah, mereka adalah orang yang musuh Islam. Ya. Nah, sehingga dimunculkan berita tersebut lagi. Dan juga ini nanti akan ada apa peristiwa-peristiwa terkait dengan Karbala dan juga adanya kejadian pertumpahan darah di Madinah dan juga di Mekah ya yang pembunuhan terhadap Ibnu Zubair ya anak seorang sahabat ya. Nah, ini dimunculkan ya oleh orang-orang yang seolah-olah membuat Bani Umayyah ini banyak kekurangannya ya. Lalu, sebagian sejarah juga melihat Bani Umayyah ini dari sisi sifat kemanusiaannya, ya, yang mana memberikan pandangan negatif kepada Utsman bin Affan yang melakukan tindakan nepotisme, ya, atas atas kepemimpinan dalam Khulafaur Rasyidin. Begitu juga dengan Abu Sufyan, begitu juga dengan Muawiyah. Ya. Nah, banyak ya distorsi sejarah terkait dengan Bani Umayyah yang patutnya untuk kita cermati lebih bijak lagi mungkin ke depannya. Eh, nah, ini di antara tadi distorsi, maka di sini ada juga ya, keutamaan Bani Umayyah yang perlu kita ingat juga bahwa ya, nah, Muawiyah bin Abi Sufyan ini juga seorang sahabat. Ya, jadi tidak pantas bagi kita seorang mukmin ini mencela-cela sahabat, mencari kekurangan-kekurangan seorang sahabat. Nah, hal ini ya terjadi fenomena sejarah ini adalah istihad politik yang dimana istihad politik ini
Di pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa dinamisasi politik ini tidak seperti suatu peribadahan yang memang mutlak, ya harus kita ambil dalam masalah teknisnya. Jangan dalam masalah politik, ini adalah masalah siasah. Ya, yang penting adalah suatu tujuan seseorang dalam berdakwah, meraih keberkahan dan juga ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat, hal itu tidak menjadi persoalan. Ya, nah, sehingga Muawiyah bin Abi Sufyan ini melakukan suatu istihad. Lalu berikutnya, ya, dalam kelompok Bani Umayyah, di sini ada Khalifah Marwan bin Hakim, di mana Marwan ini adalah seorang tabi'in dan juga banyak menurunkan hadis-hadis. Nah, sehingga tidak pantas juga bagi kita untuk mencela, ya, di mana seorang tabi'in yang banyak berjasa terhadap periwayatan hadis sampai sanad tersebut tersambung hingga kita dapat menerima hadis pada hari ini, dan itu perannya sangat besar sekali. Begitu juga dengan sosok Khalifah Abdul Malik yang dia juga seorang fuqaha, ya beliau juga seorang yang apa ahli dalam bidang ilmu, nah, sehingga banyak juga jasa berperan. Nah, terutama tadi Umar bin Abdul Aziz, ya. Umar bin Abdul Aziz ini sampai dikatakan beliau adalah Khulafaur Rasyidin kelima, ya. Nah, seolah-olah, ya, seolah-olah demikian. Kenapa? Karena banyak sekali kemaslahatan umat yang dirasakan pada era kepemimpinan beliau, ya. Nah, lalu pada era eh, Khalifah Bani Umayyah, ini ekspansi Islam. Ekspansi Islam ini dari timur ke barat, ya, dari timur ke barat. Artinya apa? Dari belahan negeri Cina itu sampai ke Andalusia Spanyol. Ya kan kalau dari apa Arab, dari Mekah Madinah, ini berarti kan dari wilayah timur, ya, yang ada di Cina dan juga yang ada di wilayah barat, ya, yaitu Spanyol, Andalusia, dan ini terjadi penaklukan wilayah yang begitu besar, begitu banyak, ya, dan juga banyak produktivitas terkait dengan tanah-tanah Ihya Ihya al-Mawaid, ya. Ini salah satu keutamaan. Nah, tadi kita bahas bahwa di dalam kepemimpinan Bani Umayyah ini eh, bercorak terhadap politik monarki, yaitu politik yang berdasarkan kerajaan putra mahkota. Ya. Nah, hal ini itu sebenarnya sudah populer pada era Persia, ya, di Persia dan juga di Romawi, ya, atau di Bizantium. Kenapa hal ini dipilih? Nah, ini ya salah satu kita melihat apa sih ijtihad dari Bani Umayyah memilih model kepemimpinan secara monarki. Sebenarnya, ya, kita mungkin tidak bisa mengetahui secara detail, secara real, bagaimana kondisi yang terjadi di era Bani Umayyah. Bagaimana juga yang terjadi di era Khulafaur Rasyidin. Kita nggak tahu secara detail bagaimana juga yang terjadi di era Rasulullah SAW. Kita nggak tahu di lapangannya secara detail itu seperti apa. Kita hanya bisa melihat kondisi hari ini, ya. Kondisi hari ini kita gambarkan seolah-olah kurang lebih apa yang terjadi di masa lalu ini, ya, ya apa yang kita bisa lihat hari ini. Padahal, ya, kita tidak bisa meyakini, kita tidak bisa memberikan gambaran pasti. Sehingga apa? Sehingga keputusan dari Daulah Umayyah, ya, Muawiyah bin Abu Sufyan ini dan juga para khalifah setelahnya memilih sistem kepemerintahan melalui jalur atau corak monarki ini diantaranya agar tidak ada pertumpahan dan juga perselisihan antar kaum muslimin atas pemilihan kepemimpinan. Bisa kita bayangkan, ya, kalau saja pada era Bani Umayyah yang di mana bumbu-bumbu pertikaian itu sudah ada, ya, jangankan di era Bani Umayyah, di era Ali bin Abi Thalib saja, ya, di era menantu Rasul SAW saja ini sudah ada pertikaian ketika beliau menjabat, apalagi di era Bani Umayyah, gitu. Sehingga apabila hal ini tidak diselamatkan melalui keputusan khalifah untuk memberikan keturunan kepada putra mahkota, ya, maka mungkin, ya, mungkin
pertikaian itu sangat sangat besar kemungkinan terjadi. Kita bisa lihat saja hari ini, ya, ketika era pilpres, ya kan, hari ini yang ditunjuk tidak berdasarkan putra mahkota, ya. Nah, maka sangat banyak apa potensi-potensi adanya entah kecurangan, entah ada perpecahan dan lain-lain. Ya, meskipun hal itu dianggap demokrasi, hak semua warga negara. Ya, tapi kita lihat sekilas bagi negara yang berkonsep putra mahkota atau kerajaan, baik di Malaysia, apalagi di Saudi Arabia. Nah, ini cenderung, ya cenderung eh, apa pemilihan prosesi pemilihan eh, pemimpin suatu negara ini lebih cenderung lebih kondusif gitu ya dibandingkan dengan kontestasi demokrasi seperti ini gitu ya. Ini kan gambaran kita pada hari ini yang mungkin ini bisa jadi salah satu cerminan ketika kita lihat kenapa mereka di Bani Umayyah itu memutus cara kepemimpinan seperti Khulafaur Rasyidin gitu ya. Nah, itu salah satunya. Baik, jadi sehingga kita tidak bisa menjustifikasi mana yang lebih baik, mana yang lebih benar, mana yang lebih tepat. Nah, ini adalah model ya. Sehingga dalam model kita memiliki beberapa referensi ya. Tadi baik kepemimpinan tunggal seperti Rasulullah SAW, baik kepemimpinan yang dipilih berdasarkan kesepakatan bersama ijma seperti Khulafaur Rasyidin atau kepemimpinan yang dipilih berdasarkan putra mahkota ya pada era Daulah Islam atau kepemimpinan presidensial seperti hari ini ya, yang menuntut adanya hak pilih dari setiap warga negara. Nah, hal ini kan dinamis ya. Hal ini dinamis asal satu tujuannya. Malam yahkum bima anzalallah fahuwa ila humul zalimun. Kan gitu kira-kira. Ya. Yang penting nilai-nilai Islam, nilai-nilai hukum Allah ya tegak gitu. Ya ini tegak selagi tidak ada perbuatan-perbuatan kesyirikan, perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala meridhoi di atas ketaatan dan juga ikhtiar bagi setiap manusia untuk senantiasa beribadah. Gitu kan kira-kira. Lalu berikutnya kita lihat sini lagi. Di era Bani Umayyah, ini sebenarnya sudah ada upaya untuk membebaskan Konstantinopel. Ya, bisa kita bayangkan ya, di era tersebut sudah ada 1.700 kapal pasukan yang ada di Laut Tengah untuk membebaskan Turki. Ya kan, Turki. Dan Turki ini kan sebenarnya gerbang ya gerbang juga untuk meraih akses baik itu untuk ke Eropa maupun ke Asia. Kan Turki ini berada di dua benua ya. Ada sebagian di Eropa, sebagian lagi di Asia. Sehingga pintu atau gerbang Konstantinopel ini suatu akses yang sangat strategis. Lalu wilayah kekuasaan Bani Umayyah ini kan tadi sudah sempat kita bahas ya bahwa dari timur dan juga sampai ke barat kurang lebih. Ya, kita tidak bicara Amerika. Ya, kita tidak bicara Amerika dan juga kita tidak bicara terkait dengan Indonesia atau Nusantara. Ya, hal ini masih sangat jauh. Ya, hal ini masih sangat jauh. Jadi kekuasaan Islam dan juga peradaban dunia mungkin ya saat itu hanya di Persia yang ada di sekitar wilayah Asia dan juga Bizantium sekitar wilayah Eropa. Jadi itu kira-kira yang menjadi ya, pusat dunia pada saat itu. Amerika masih belum banyak berita yang ada pada saat itu. Baik. Nah ini tadi yang kita lihat bahwa di era Bani Umayyah ini eh, apa pemberontakan-pemberontakan ini sudah sangat banyak terjadi ya diawali dari pemberontakan Ali ya kepada Ali bin Abi Thalib dan juga ada kelompok orang-orang Khawarij ya belum lagi dari orang-orang Syiah. Wah, ini kan sangat banyak nih bagaimana gambarannya eh, kondisi Islam pada saat itu ya banyak pertentangan dari kubu internal sehingga di era inilah dikenal dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah kelompok orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan juga kelompok orang-orang yang mengikuti para khulafaur rasyidin al-jamaah. Jadi ya, ini untuk membedakan antara mana orang Khawarij, mana orang Syiah dan juga mana orang Sunni. Ya, senantiasa mengikuti syariat dan juga para sahabat. Nah, kita lihat di sini ya, ada era tragedi Karbala. Ya, ini sangat terkenal. Gimana sih asal usul tragedi Karbala ini? Jadi gini, ya.
Orang-orang Syiah ini kan mereka berontak kepada Bani Umayyah, ya. Nah, salah satunya adalah Husain bin Ali. Saya tidak mengatakan Husain bin Ali ini adalah orang Syiah, ya. Tapi yang jelas Husain bin Ali ini adalah kelompok Abbasiyah, ya, kelompok oposisi. Yang pada saat itu yang pada saat itu yang menjadi pemerintah sah adalah Yazid bin Muawiyah. Nah, kita tidak tahu bagaimana dinamisasi politik pada saat itu sehingga Husain bin Ali ini menolak untuk membaiat kepada Yazid, ya. Nah, menolak pembaiatan kepada Yazid bin Muawiyah gitu. Nah, akhirnya, ya, dengan berbagai macam masukan, ya, bahwa agar Husain bin Ali ini jangan mendatangi Yazid. Kalau tidak membaiat ya udah silakan. Ya, tidak usah apa namanya mendatangi Yazid. Tapi Husain bin Ali ini dan juga beberapa pasukan, ya, mungkin karena dorongan dari orang-orang Syiah juga, ya, yang dia tidak suka terhadap pemerintahan Islam. Akhirnya mendorong Husain bin Ali ini untuk menemui Yazid, ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Yazid bin Muawiyah pun ini tadi, ya, kita tidak bisa mengklaim negatif bahwa Yazid pun ini menjaga kemaslahatan agar tidak terjadi konflik sehingga Yazid ini lebih memilih untuk mendelegasikan, ya, untuk mendelegasikan orangnya untuk bertemu dengan Husain bin Ali dan untuk bermusyawarah, ya, sehingga diutuslah Ubaidillah bin Ziyad. Lalu terjadilah penawaran bahwa agar Husain bin Ali ini berdamai, ya, berdamai dengan Yazid dan menerima Yazid sebagai pemimpin. Nah, lantas Husain bin Ali yang didorong oleh orang-orang Syiah ini memang tidak mau berbaiat. Lantas pada saat penawaran tersebut lebih memilih untuk berperang, gitu, lebih memilih untuk berperang. Nah, di satu sisi, ya, di satu sisi Ubaidillah bin Ziyad karena memang dari awal ini diperintahkan oleh Yazid bin Muawiyah untuk berdiskusi, untuk memberikan suatu musyawarah. Lantas Ubaidillah bin Ziyad sebenarnya tidak memiliki kesiapan untuk berperang, gitu. Ya, tapi dalam kondisi tertekan demikian, ya, maka eh, siapa? Ubaidillah bin Ziyad pun dia senantiasa apa membela diri, membela pasukannya dan terjadilah peperangan di situ. Dan apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah ketika peperangan tersebut Husain bin Ali ini terbunuh, ya. Husain bin Ali terbunuh. Kita tidak tahu bagaimana kondisi jelasnya, ya, di Karbala pada saat itu seperti apa, yang pasti, ya, karena kondisi perang itu sangat menjulut emosi dan lain segala macamnya sehingga, ya, kondisi yang ada hasilnya dan berita yang sampai kepada kita bahwa kepala Husain bin Ali ini dibawa oleh pasukan Ubaidillah kepada Yazid bin Muawiyah, dan ketika pada saat itu Yazid yang tidak berharap ada peperangan justru malah mendapatkan hasil kepala yang dibawa kepada beliau, gitu. Lantas beliau pun merasa, ya, sangat sedih pasti, ya, sangat sedih sebagai seorang yang beriman pasti sangat sedih melihat kepala cucu Rasulullah SAW yang dipenggal lalu dibawa di hadapannya, dan Yazid bin Muawiyah meminta agar kepala tersebut dikembalikanlah, dikuburkan ke Mekah. Tuh, itu yang pertama. Lalu yang kedua kita lihat di sini bahwa setelah prosesi apa namanya Karbala tersebut, ya, maka ada pemberontakan dari Madinah. Ini yang dipelopori oleh Abdullah bin Zubair yang dibaiat oleh masyarakat Madinah. Salah satunya karena tadi prosesi Karbala. Dan sehingga akhirnya apa? Akhirnya masyarakat Madinah ini mengumumkan agar Yazid ini dicopot atas kejadian Karbala karena tidak pantas ada di apa tubuh kaum muslimin demikian. Sehingga apa? Sehingga akhirnya, ya, Abdullah bin Zubair ini di, diusung supaya menjadi pemimpin yang mengakibatkan kelompok dari Yazid bin Muawiyah ini mengklarifikasi atas kondisi yang sebenarnya kepada kelompok Abdullah bin Zubair. Namun lagi-lagi kita tidak tahu, ya, bagaimana kondisi yang ada pada saat itu sehingga terjadi lagi gesekan, peperangan.
Dan ini terjadinya tadi ya di kota Madinah, di kota Rasul, Darul Hijrah, Darul Hadis di sini. Padahal ini adalah tanah tanah haram, ya. Dan parahnya lagi, ditambah lagi eh, pertumpahan darah ini setelah dari Madinah, lalu dilanjutkan lagi ke Mekah, ya. Karena Abdullah bin Zubair ini melarikan diri ke Mekah ya, untuk berlindung ya di daerah Ka'bah. Namun ternyata eh, Abdullah bin Zubair ini tetap dikejar oleh pasukan Yazid. Dan sehingga akhirnya Yazid bin Muawiyah pun terkepung di Mekah dan justru malah eh, wafat setelah pengepungan tersebut. Ya. Dan akhirnya pasukannya kembali ke Syam. Sehingga Abdullah bin Zubair ini selamat dari kejadian tersebut. Justru Yazid bin Muawiyah ini memang wafat dan memang sudah dari awal Yazid bin Muawiyah ini pelopori untuk dicopot jabatannya dan Abdullah bin Zubair ini dibaiat menjadi pemimpin khalifah sehingga setelah wafatnya Yazid bin Muawiyah karena pengepungan tersebut akhirnya khalifah secara legal ini ada di Abdullah bin Zubair. Artinya sebenarnya pemerintahan Bani Umayyah ini sudah terputus. Daulah Bani Umayyah ini sudah terputus sebenarnya dan sebenarnya sudah sah kepemimpinan Abdullah bin Zubair. Tapi kita lihat lagi di sini. Ya. Nah, dari kelompok Bani Umayyah, ya, dari kelompok Bani Umayyah ini tidak menerima atas prosesi tersebut. Akhirnya setelah Yazid bin Muawiyah wafat, nah justru Bani Umayyah ini mengusung agar Muawiyah bin Yazid ini yang menjadi khalifah, artinya putra dari Yazid bin Muawiyah ini menjadi khalifah. Gitu. Nah, ini diusung karena tadi ya, wafatnya ayahnya. Namun hanya 3 bulan. Ya, namun hanya 3 bulan berlalu. Setelah itu diangkatlah Marwan bin Hakam, ya, yang berhasil merebut Syam. Nah, ini sebenarnya banyak ya gerakan-gerakan yang terjadi pada saat era Bani Umayyah. Intinya gerakan yang sangat besar pada saat itu yaitu yang pertama gerakan orang-orang Syiah. Yang kedua gerakan orang-orang Khawarij dan yang ketiga adalah gerakan oposisi sesama kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan Bani Abbasiyah. Ya. Nah, ini kita lihat di sini ya bahwa dari gerakan Bani Abbasiyah tadi karena memang melihat adanya ketidaksepemahaman atas prosesi Karbala dan juga ada prosesi penyerangan ke Madinah maupun ke Mekah. Sehingga gelagat-gelagat Abbasiyah ini semakin menguat untuk menyerukan pemberontakan kepada Bani Umayyah. Ya, singkat cerita, ya ada Abu Abbas As-Soffah ya dari Bani Abbasiyah yang berhasil untuk memproklamirkan Daulah Abbasiyah. Atas apa? Atas peperangan-peperangan yang terjadi kepada Bani Umayyah dan akhirnya Bani Umayyah pun menyerahkan kepemimpinan kepada Bani Abbasiyah. Kira-kira demikian ya. Apa namanya untuk proses dinamisasi sejarah Bani Umayyah pada saat itu. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Nah, kalau kita lihat di sini tadi ya, ada orang Syiah, ada orang Khawarij, ya, dan juga ada oposisi kaum muslimin itu sendiri. Ya. Kita lihat di sini, Syiah itu adalah orang-orang dari golongan pendukungnya Ali, terutama yang mempelopori, membunuh Utsman bin Affan itu dari kalangan Abdullah bin Sabah, makanya dikenal dengan Sabaiyah, gitu. Dan ini juga kelompok Abdullah bin Sabah ini juga yang mempelopori agar barisan Ali bin Abi Thalib ini menyerang Tolha, Zubair, dan Aisyah ini pada perang Jamal gitu ya kan. Nah, sehingga dari sini lahir kelompok orang-orang Syiah dan juga kelompok orang-orang Khawarij ya mereka yang sebenarnya tidak setuju baik kepada Ali maupun Muawiyah karena melakukan prosesi tahkim ya. Nah, lalu berikutnya di sini ya kita lihat Muawiyah bin Abi Sufyan ini memiliki beberapa perkembangan-perkembangan ya. Di antaranya di era
Rasul dan juga di era Khulafaur Rasyidin. Jadi belum ada suatu profesi tersendiri terkait dengan masalah hakim atau masalah qadi. Nah, di era Bani Umayyah ini sudah ada. Lalu ada juga apa penyetaraan terkait dengan mata uang yang pada situ yang berlaku adalah mata uang Bizantium dan Persia. Nah, di era Abdul Malik ini kaum muslimin memiliki mata uang dinar dan dirham yang dipakai, ya, yang dipakai oleh kaum muslimin sehingga memiliki kekuatan otonomi dari sisi ekonomi. Ya. Lalu juga melakukan pembenahan dari sisi administrasi untuk memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Ini merupakan penguatan kitab Islam. Ya. Lalu ada juga pembangunan dari sisi infrastruktur dan juga lain sebagainya. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya di sini eh, apa Bani Umayyah ini berhasil untuk menaklukkan Spanyol. Dan ini nanti ada lagi pembahasannya terkait dengan pembebasan Islam di Spanyol. Dan salah satu atau beberapa orang yang berjasa dalam pembebasan Spanyol ini yaitu ada Torik bin Malik, Torik bin Ziyad, dan juga ada Musa bin Nusair. Ya, mereka inilah yang berhasil membawa Islam sampai ke Spanyol. Ya. Nah, lalu di era Bani Umayyah atau Bani Umayyah ini merupakan suatu era masa keemasan umat Islam, terutama dari sisi keilmuan. Ya, meskipun tadi ya, dari sisi politik, dari sisi pemerintahan itu ada distorsi, ada dinamisasi, ada perpecahan, ada pertumbuhan darah dan lain segala macam ya. Tapi di satu sisi di di sisi keilmuan ini umat Islam mencapai kejayaan. Kenapa demikian? Pertama dari sisi ilmu fikih, ya kan? Ini berkembang antara ahlul hadis dan juga ahlul ra'yu di sini, ya. Lalu dari sisi ilmu hadis ini juga sama, banyak sekali perawi-perawi hadis ya yang membukukan hadis dari Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud ini juga hadir pada era era Bani Umayyah ini, ya. Dan juga ada ilmu-ilmu keagamaan yang lain ya, seperti ilmu tafsir, ilmu balaghah, ilmu kalam, tasawuf dan segala macam. Lalu dari ilmu filsafat ya atau ilmu filosof ini kan suatu counter atas pemikiran dari Aristoteles ya. Nah, bahwa di sini memang terdapat ada dua dua kubu ya dari kalangan filsafat Muslim. Ada yang dari kalangan Mu'tazilah, tapi ada juga yang dari kalangan kelompok Sunni, ya seperti Hasan al-Basri, ya Abu Hasan al-Asy'ari, Imam Maturidi, Imam al-Ghazali, ya pada era-era ini, ya sehingga dari kelompok filsafat ini atau filsuf ini muncullah beberapa aliran akidah, ya seperti akidah Asy'ari dan juga akidah Maturidi, ya. Nah, lalu bagaimana akidah Imam Ahmad? Nah, ini setelahnya, setelah eranya. Kenapa? Karena akidah tersebut salah satu yang dibawa oleh Imam Ahmad yang dikenal dengan akidah As-Sari, ya yang sampai hari ini kita kenal dan itu dibawa oleh Abdul Wahab, ya Syekh Abdul Wahab, gitu, At-Tamimi. Nah, ini dari sisi keilmuan dan juga ada sisi dari ulama-ulama tasawuf, ya. Nah, ini juga sama. Salah satu peran Islam masuk ke Indonesia ya tidak bisa kita pungkiri bahwa ada juga peran tasawuf yang menebarkan Islam. Ya meskipun nanti ada pembahasan lagi terkait dengan bagaimana Islam masuk ke Indonesia dan ini saya sampaikan bahwa salah satunya ada faktor tasawuf. Ya, di sini kita kenal ya ulama-ulama tasawuf Hasan Al-Basri, Rabi'ah Al-Adawiyah, Abu Yazid Al-Bustami, Al-Halaj Al-Misri, Ibnul Arabi, Jalaluddin Rumi. Nah, ini yang sangat populer di kalangan para tasawuf ya. Atau sini ahlu zuhud ya kan, dikenal dengan mereka zuhud. Saya pernah berdiskusi kepada teman saya yang bertorikot. Saya katakan bahwa kenapa tasawuf itu dia berkonsep zuhud ya, tapi setelah saya datang ke pesantren salah satu yang ada di hmm,
Ciamis kalau nggak salah itu, ya. Itu ternyata pesantren megah. Pesantren itu modern. Padahal mereka tasawuf, padahal mereka tarekat. Kenapa? Kok nggak nggak apa ya, nggak sesuai dengan apa yang ada di benak saya tasawuf ahlu sufah kan gitu. Ahlu sufah, compang-camping, zuhud, anti terhadap dunia. Tapi ternyata enggak, mereka modern. Mereka punya penambakan udang. Justru mereka punya minimarket, bengkel-bengkel. Maju mereka dari segi ekonomi. Nah, jadi ternyata yang maksud dalam zuhud itu bukan terhadap apa harta dunia, tapi penempatan harta dunia. Bukan kepemilikan harta dunia, tapi penempatan harta dunia. Mereka tetap memiliki harta dunia, tapi tidak menempati harta dunia itu di hati. Mereka menempatkan harta dunia itu di tangan, sehingga harta dunia tersebut berputar sesuai dengan bagaimana seharusnya darah dalam jiwa manusia itu kan berputar, ya, berputar. Karena kalau darah tidak berputar tersumbat, wah, udah orang stroke. Kalau darah tidak berputar itu bisa stroke. Begitu juga dengan ekonomi. Maka ekonomi ini jangan sampai terkumpul dalam suatu titik. Kayak yakuna dulakum bainal agniya minkum, agar harta itu jangan berkumpul di satu poros, melainkan dia harus berputar. Dan itu juga konsep yang ditanamkan oleh mereka, ya, dalam salah satu pesantren yang ternyata mereka dari sisi ekonominya maju, bagus, ya, dan itu berputar. Dan itu tadi sampaikan bahwa zuhud itu bukan tidak memiliki dunia, tapi mereka menempatkan dunia itu berada di tangan, tidak di dalam hati. Sehingga kalaupun hilang, ya tidak sakit hati. Kalaupun ada orang yang membutuhkan, ya dia dengan mudah memberikan ya karena adanya di tangan langsung diberikan, bukan ada di hati yang harus digali dulu lebih dalam. Baik. Lalu berikutnya sini kita lihat Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz, ayahnya ini adalah Abdul Aziz bin Marwan. Ya, nah, seorang khalifah yang sangat terkenal, sangat agung. Ya, kenapa beliau ini terkenal? Karena khalifah ini berani untuk membawa suatu perubahan, gitu ya. Nah, karena berani membawa suatu perubahan. Perubahan atas apa? Perubahan atas dinamika politik yang saat itu, ya, yang saat itu yang kita kenal bahwa jajaran pemerintah ini sangat glamor. Jajaran pemerintah ini sangat mewah, ya. Jajaran istana ini ya sangat orang-orang yang banjir akan harta dunia, gitu. Sehingga Umar bin Abdul Aziz kebijakan pertamanya adalah mengembalikan aset-aset istana kepada rakyat. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan bantuan-bantuan sosial kepada rakyat, gitu. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kepemerataan distribusi orang-orang ini sehingga tidak ada ketimpangan, tidak ada gap. Hari ini kan adanya kesenjangan, ya, di Indonesia itu ada kesenjangan, baik kesenjangan penghasilan maupun kesenjangan kepemilikan tanah, ya. Sehingga apa beberapa orang itu bisa menguasai ribuan bahkan ratusan hektar tanah, itu beberapa orang saja. Tapi mayoritas masyarakat yang jutaan ini paling memiliki tanah ya paling 60 meter, 100 meter gitu. Atau bahkan dia tidak memiliki tanah, dia dia menyewa, dia menyewa rumah, dia tidak punya aset gitu. Ya. Ini kan ketimpangan kalau kita lihat di puncak, ya, ini mohon maaf nih mataku, ya, di Megamendung, ya. Itu kalau kita lihat di situ kan banyak villa-villa, ya, villa-villa, tanahnya luas-luas gitu, ya. Bangunannya atau villanya ini mewah-mewah. Tapi kalau kita keluar gerbangnya, itu penduduk Cisarua, penduduk Megamendung, itu penduduk Aceh padat-padat rumahnya. Dan dari sini aja kelihatan terkait dengan kesenjangan tanah yang ada di umat Muslim atau di Indonesia hari ini. Nah, itu juga yang terjadi pada era kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Sehingga beliau ini mengembalikan harta istana itu kepada rakyat. Akhirnya apa yang terjadi? Rakyat tentu bahagia dan rakyat mengenang Umar bin Abdul Aziz. Tapi ada satu kelompok yang tidak senang, yaitu internal pemerintah.
yaitu internal pemerintah, internal istana, jajaran-jajaran, orang-orang yang mereka sudah berada di zona nyaman, mereka tentu tidak senang dengan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Sehingga dibuat bagaimana caranya pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini tidak berlangsung lama, yaitu hanya sekitar 2 tahun. Padahal usianya masih 40 tahun. Umar bin Abdul Aziz masih sangat muda 40 tahun, tapi karena perjuangannya ini yang harus menyita pengorbanan, ya. Ini perlu di cross check lagi ya. Ya, apakah beliau ini wafat murni karena sakit atau karena ada faktor yang lain, ya. Salah satunya adalah indikasi dari orang-orang istana yang tidak suka terhadap gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang sampai rakyat itu susah untuk mengalokasikan dana zakat, ya. Baik ya, nah ini sekitar seputar runtuhnya Daulah Bani Umayyah. Runtuhnya Daulah Bani Umayyah ini bisa kita lihat ya, yaitu pada Marwan bin Hammad, yaitu di era kepemimpinan Khalifah yang terakhir yang sudah menjabat kurang lebih selama 5 tahun. Nah, Marwan bin Muhammad ini seorang pemimpin yang sangat tegar, ya sangat tegar. Tegar atas apa? Tegar atas segala macam bentuk ujian yang menimpanya, perjuangan yang sangat lama sampai-sampai, ya, dia digelari dengan Marwan Al-Himar, seorang keledai. Kenapa? Karena saking banyaknya tantangan dan juga cobaan yang menimpa beliau selama 5 tahun dan akhirnya beliau pun tidak bisa lagi mempertahankan kekuasaan Daulah Umayyah. Yang artinya apa? Daulah Umayyah ini runtuh dan diserahkan kepada Abu Abbas As-Soffa. Apa faktornya? Faktornya tadi ya karena sebenarnya Bani Umayyah atau Bani Umayyah ini dari sistem monarki ini memang iya meminimalisir adanya pertumpahan darah pada saat pergantian pemimpin. Tapi hal itu tidak bisa berlangsung lama. Kenapa? Karena tidak selamanya keturunan putra mahkota itu memiliki kepribadian, memiliki sosok, dan juga memiliki watak leadership yang amanah. Sehingga ya ada beberapa Bani Umayyah ini memiliki khalifah yang ternyata lebih cenderung kepada hawa nafsunya, lebih cenderung kepada kekayaan istana, ya, kemewahan-kemewahan. Dan inilah yang menjadi faktor kedua, ya, sistem pergantian khalifah yang tidak selamanya baik dan juga ada kecenderungan terhadap kemewahan istana dan yang tidak bisa kita pungkiri bahwa memang sudah ada konflik antara Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah yang meruncing diawali lagi pada prosesi Karbal dan juga meruncing lagi pada prosesi tadi tumpahan darah di Madinah dan juga di Mekah dan itu berlangsung gitu, ya. Dan juga ya tadi karena memang adanya kekuatan-kekuatan dari Daulah Abbasiyah yang baru muncul, ya, sehingga mereka meraih semangat untuk membawa suatu kepemimpinan yang baru, ya, revolusi atas Khalifah umat Islam. Baik, ya, ini merupakan ringkasan sejarah Daulah Umayyah. Bisa kita lihat di sini. Masa kekhilafahan Bani Umayyah ini kurang lebih selama 90 tahun, ya. Lalu sistem kepemerintahannya monarki alias kerajaan berdasarkan putra mahkota. Lalu di sini dalam rangka perdamaian
ini ada penyerahan kepemimpinan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dengan suatu perjanjian, yaitu perjanjiannya adalah tidak menjadikan kepemimpinan dari putra mahkota dan ini dikhianati, dan juga tadi faktor-faktor yang menjadikan Bani Umayyah ini runtuh karena tidak selamanya putra mahkota ini dia mumpuni dalam kepemimpinan, ya. Dan terutama memang sudah lama ini ada konflik antara Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah. Lalu di era Bani Umayyah ini Spanyol ini sudah mulai diduduki oleh umat Muslim, ya, yang sebelumnya ini sudah menguasai wilayah Afrika Utara tadi saya sampaikan dari timur sampai ke barat. Ini di era Bani Umayyah ini umat Islam berhasil untuk melakukan ekspansi, dan salah satunya eh, kelompok kaum muslimin yang berhasil untuk menembus, ya, tataran Eropa dari Afrika itu dari em, Tharif bin Malik, Tariq bin Ziyad dan juga Musa bin Nusair, ya. Nah, ini saya kira pembahasan kita seputar Bani Umayyah, ya, yang kita bahas pada hari ini. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan kita. Maka dari itu saya sangat mengapresiasi apabila ada mahasiswa yang mencatat poin-poin penting dalam perkuliahan kita pada hari ini. Dan spesial untuk persiapan UAS, nah, atau persiapan UTS hari ini, saya tidak memberikan tugas diskusi, ya, kepada teman-teman sekalian. Jadi saya persilahkan teman-teman untuk mempersiapkan diri untuk menjelang UTS nanti, dan pembahasannya insya Allah sampai pada pembahasan Bani Umayyah, ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang disampaikan. Agar dipersilakan. Wallahu taala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.